Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat? Oh, berangkat semua. Kalau begitu, alhamdulillah kalau berangkat semua. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran dengan lengkap. Nah, materi kita kali ini yaitu mengenai teks puisi. Sebelum kita melakukan pembelajaran teks puisi, Ibu ingin bertanya, di sini ada yang sudah pernah membuat puisi? Membaca puisi? Atau bahkan sudah pernah ikut lomba puisi? Namanya siapa, Mbak? Oh, sudah pernah ikut lomba puisi? Membaca puisi? Bagus. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian puisi. Menurut Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. Menurut James Rivas, puisi merupakan ungkapan bahasa yang penuh dan kaya akan daya pikat. Menurut Herman Waluyo, puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Jadi kesimpulannya, puisi merupakan suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati penyair yang di dalamnya mengandung makna, irama, matra, dan bait. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian puisi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian puisi? Oh tidak. Kalau tidak, Ibu lanjutkan mengenai ciri-ciri puisi. Jadi di dalam puisi itu sendiri ada ciri-cirinya. Yang pertama, puisi memiliki rima atau sajak yang beratur. Kemudian puisi bermakna konotatif. Maksudnya tidak bermakna sebenarnya. Yang ketiga, puisi tidak terikat jumlah baris, rima, dan irama. Jadi ketika kita membuat sebuah puisi, terserah kita menggunakan berapa baris, kemudian menggunakan rima apa, irama apa, seperti itu. Karena puisi itu sifatnya tidak terikat oleh jumlah baris, rima, dan irama. Lalu yang keempat, puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Karena puisi itu kan indah. Jadi kita menggunakan sajak-sajak dan pola-pola pantun. Lalu yang kelima, puisi dalam setiap katra terdiri dari 2 kata, pada umumnya 4-5 suku kata. Lalu yang keenam, bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan mengenai ciri-ciri puisi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang dibingungkan? Kalau tidak, Ibu lanjut mengenai jenis-jenis teks puisi. Jadi puisi sendiri ada jenis-jenisnya. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis pula. Di antaranya ada pantun, talibun, pantun terkait, pantun kilat, gurindam, syair, dan mantra. Lalu yang kedua, puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Beberapa jenis puisi baru diantaranya ada balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, satir, distikon, terzina, kuatren, quint, sextet, septima, oktav, dan sonata. Jadi puisi yang sedang kita pelajari, materi yang kita pelajari itu termasuk
puisi baru. Nah, yang terakhir ada puisi kontemporer, yaitu jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Nah, setelah kita mempelajari mengenai jenis-jenis, kita akan lanjut mengenai unsur puisi. Puisi sendiri terdiri dari struktur batin dan struktur fisik. Nah, struktur fisiknya ada diksi, tipografi, majas, kata konkret, imaji, dan rima. Diksi sendiri merupakan pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangatlah berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Jadi ketika kita membuat sebuah puisi, tentunya kita harus memperhatikan diksi, pemilihan katanya. Ketika diksi yang kita gunakan indah, otomatis puisi yang kita buat ataupun puisi yang kita baca itu akan terkesan lebih indah. Lalu tipografi. Tipografi merupakan bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas bawah, serta jenis huruf yang kita gunakan. Jadi biasanya kita kan hanya membuat sebuah puisi yang hanya rata kanan, rata kiri. Padahal sebenarnya puisi itu ada yang bentuknya zigzag. Jadi tergantung kita mau bikinnya zigzag ataupun rata kanan, rata kiri. Seperti itu tidak apa-apa. Karena bebas seperti itu. Yang ketiga mengenai majas. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus, sehingga arti sebuah kata biasa mempunyai banyak makna. Misalnya kita menggunakan majas personifikasi. Contohnya, pohon kelapa melambai-lambai memanggil diriku. Majas personifikasi itu kan majas yang seolah-olah benda mati menjadi benda hidup. Bayangkan saja pohon kelapa masa iya bisa melambai-lambai. Nah, itu permainan majas. Ketika kita menggunakan majas, otomatis puisi yang kita baca ataupun puisi yang kita buat itu akan lebih indah lagi. Lalu yang keempat, kata konkret. Kata konkret sendiri merupakan susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Jadi kata yang mewakili benda wujud yang nyata, jadi benar-benar ada, tidak abstrak seperti itu. Lalu imaji atau citraan imaji atau citraan merupakan pemberi gambar kepada para pendengar ataupun pembaca, seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Citraan itu ada 6. Di antaranya ada citraan penglihatan, citraan pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, dan pergerakan. Contoh citraan penglihatan, pohon ilalang membentang luas di setiap perjalanan. Nah, ketika seorang penyair, penulis puisi mengatakan pohon ilalang membentang secara luas di setiap perjalanan. Jadi kita seolah-olah kita melihat pohon ilalang yang begitu banyak di sebuah perjalanan, seperti itu. Lalu yang terakhir ada rima ataupun irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Contohnya rima silang. AB, aku ingin pulang kembali, menghirup udara di desa, bermain bersama teman dan menyusuri kali, segar dan beraroma karsa. Jadi itu kan menggunakan rima silang, i, a, seperti itu. Kembali, desa, menyusuri kali, dan karsa itu kan i, a, seperti itu. Lalu selanjutnya ada struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Yang pertama ada tema atau makna. Tema atau makna merupakan unsur yang berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca ataupun pendengar. Jadi di dalam puisi itu sendiri ada tema atau makna. Jadi fungsinya itu
kita bisa melihat tema atau makna yang tersirat dalam puisi tersebut. Kemudian nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pendengarnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, pendengar dapat menyimpulkan sikap penulis sedang mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap lainnya. Jadi ketika kita mendengarkan sebuah puisi, tentunya kita tahu nada yang penyair itu buat, nada yang kita dengar. Nah, misalkan nadanya keras berarti penyair sedang marah. Begitu ketika nadanya mengalun-alun berarti itu penyairnya sedang sedih atau bahkan sedang bahagia, seperti itu. Lalu yang ketiga ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para pendengarnya. Nah, di dalam puisi itu sendiri ada amanat. Amanat itu hal yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pendengar. Lalu yang keempat adalah perasaan. Perasaan adalah sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair. Misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mendengarkan sebuah puisi, tentunya kita bisa merasakan hal yang ada dalam puisi yang kita dengar tersebut. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai unsur puisi. Ada struktur batin dan struktur fisiknya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak, Ibu lanjut ke contoh puisi. Ibu di sini memberikan contoh puisi berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan makna konotasi dan makna denotasi. Yang pertama, makna konotasi sendiri merupakan sebuah makna yang sebenarnya. Contohnya pada kata hujan. Makna dasarnya itu kan air yang turun dari langit. Nah, makna tambahannya itu perbuatan baik. Kemudian kata rintik, makna dasarnya itu kan titik percik air. Nah, makna tambahannya kehidupan yang baik, kehidupan yang menjanjikan. Kemudian makna denotasi. Makna denotasi adalah sebuah makna yang tidak sebenarnya. Contohnya pada bait tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Artinya penyair mengartikan bahwa hujan itu sebagai kasih sayang. Berarti ketabahan, kesabaran dari hujan agar tidak turun ke bumi dalam bulan Juni. Juni itu kan bulan musim kemarau, jadi mustahil ketika hujan turun di bulan Juni. Nah, itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait pengertian, ciri-ciri, jenis, kemudian unsur, dan contoh puisi yang tadi sudah Ibu bacakan. Oh, namanya siapa, Mbak? Ingin bertanya? Tidak, berarti sudah paham semua ya kalau tidak ada yang bertanya. Jadi untuk mengetes seberapa paham kalian terkait materi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu ada penugasan, yaitu buatlah satu puisi yang sesuai dengan kaidah kepenulisan yang tepat. Jadi puisinya itu bebas, terserah kalian mau buat puisi yang seperti apa dengan tema yang apa. Baik, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.